Kholwat yang paling penting itu kholwat batin, bukan kholwat lahiriah. Ya ini kholwat, ya, ini hakikat kholwat, kholwat yang membawamu kepada rahmat ilahi, yaitu kholwat batiniah. Nanti yang bagi yang suka, bukan suka ya, yang sering kesepian, merasa kesepian. Saya hidup kok sepi gini, ya saya hidup kok nggak ada yang nemani. Siapa bilang nggak ada yang nemani? Kalau kamu bernafas itu cuma ditemani oleh oksigen hidup. Iya iya. Enggak, jadi nggak ada istilah. Aku kesepian. Nah, nggak ada istilah aku kesepian. Begini Mas Wahir ya. Penghayatan tentang sufistik akan membuat kita hidup itu begitu damai karena kita akan menyadari bahwa jangan pernah merasa sendiri, Mas. Orang itu kalau hidup merasa sendiri ya, kan lalu sepi. Sunyi itu baik, Mas. Tapi merasa kesepian itu nggak baik. Tapi berada di dalam kesunyian itu penting. Nah, sehingga kalau di dalam tasawuf ada istilah kholwat. Orang itu sering nanya, kemarin ada orang nanya saya, ini hidup ini sebenarnya tujuannya apa sih Ustadz? Saya jawabnya begini, Mas. Loh, kamu itu hidup dibuat hidup, kamu makhluk. Yang punya tujuan itu Kholik. Maka nggak usah gini, Mas, nggak usah pusing-pusing nyari tujuan, maksud saya gitu. Hidup itu nggak usah nyari tujuan. Ada pohon besar, sudah ratusan tahun misalnya. Ini air, akar-akarnya yang menahan air ya pohon itu. Masa kita nggak berterima kasih sama pohon itu? Yang membantu kita. Berterima kasih loh, ya, ini dicatat loh ya. Berterima kasih, bukan menyembah. Padahal ayatnya apa? Dalilnya apa? Kata Rasulullah, man lam yaskuril khalqi lam yaskuril khaliq. Barang siapa tidak berterima kasih. Tadabbur alam. Ya, tadabbur alam bukan hanya melihat, Mas. Tadabbur itu dengan seluruh panca indera. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik Abah, sebelum ngaji panduan kita lanjutkan, akan saya sampaikan bahwa dari admin Tasawuf Indonesia akan ada event webinar pada hari Ahad 8 Februari 2026, yaitu webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Yeah. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan saya jelaskan di akhir video. Yeah. Baik Abah, mari kita lanjutkan ngajinya hari ini. Ya, kita masih di ngaji Bandungan ya, zikir nafas ya. Kita masuk ke halaman 19. Ya, 19. Ya, baru 19 ya. Bener kalau nanti 2 tahun Mas ini. Ya baik ya, kita masuk ke halaman 19. Subjudul nafas adalah hakikat keterhubungan manusia dengan semesta. Kita nanti akan membahas manusia sebagai makhluk biopsikologis ya Mas ya. Jadi gini, secara biologi manusia itu nggak bisa hidup sendiri Mas. Emang bisa? Ya. Paling sederhana, Mas Jawahir hidup ya, untuk hidup Mas Jawahir harus makan nasi. Mas Jawahir membutuhkan nasi, membutuhkan tanah yang menghidupi nasi. Membutuhkan jasad renik yang membuat kesuburan tanah. Membutuhkan air yang menyuburkan tanah. Membutuhkan laut. Kalau diurut kan gitu Mas. Iya. Masalah air itu loh Mas. Air aja sih. Laut. Ya, terus terjadi penguapan. Terjadi air ke sawah. Iya, hujan lagi. Nah, ke sawah tumbuh padi. Padi dimakan Mas Jawahir. Kan itu membutuhkan proses semacam itu. Secara biologis itu nggak bisa manusia hidup sendiri itu. Nggak bisa secara biologis ya. Kalau secara ruhaninya manusia itu melampaui semua biologi. Tetapi secara biopsikologis Mas Jawahir sangat membutuhkan makhluk lain. Misalnya secara psikologis Mas Jawahir membutuhkan seorang ayah yang bertanggung jawab, ya nggak? Iya. Membutuhkan seorang ibu yang penyayang, betul nggak? Betul. Nanti membutuhkan istri yang apa? Yang apa? Apa ya? Nggak tahu. Pokoknya istri yang baik lah. Istri yang baik lah. Nanti Mas Jawahir juga membutuhkan anak, iya kan? Kan orang menikah biasanya kan merasa ya, walaupun tidak harus punya anak itu nggak harus, nggak ada kewajiban punya anak itu nggak ada. Tetapi ketika seseorang punya anak, dia kecenderungan hidupnya merasa lebih lengkap, kan membutuhkan itu. Jadi secara biopsikologis manusia nggak hidup sendiri, nggak bisa hidup sendiri. Sehingga nanti kita akan menghayati melalui napas, bahwa kita itu hidup itu nggak sendiri.
Nanti yang bagi yang suka, bukan suka ya, yang sering kesepian, merasa kesepian. Saya hidup kok sepi gini. Ya, saya hidup kok nggak ada yang nemani. Siapa bilang nggak ada yang nemani? Kalau kamu bernafas itu cuma ditemani oleh oksigen hidup. Iya, iya. Enggak, jadi nggak ada istilah. Aku kesepian. Nah, nggak Aku ada istilah teman. aku kesepian. Begini Mas Wahir ya. Penghayatan tentang sufistik akan membuat kita hidup itu begitu damai karena kita akan menyadari bahwa kita nggak pernah kesepian. Kita nggak pernah sendiri. Kita nggak pernah sendiri. Kita itu bareng-bareng. Ya, kita itu bareng-bareng sebenarnya. Ya. Baik, saya baca ya di halaman 19 ya. Napas, hakikat keterhubungan manusia dengan semesta. Napas bukan hanya fenomena individual, tetapi merupakan manifestasi nyata dari hakikat keterhubungan manusia dengan semesta. Kita sering merasa sebagai individu yang terpisah dari dunia luar, sebuah identitas mandiri yang berjuang sendiri seakan-akan. Namun napas secara fundamental menantang pandangan ini. Jangan pernah merasa sendiri, Mas. Orang itu kalau hidup merasa sendiri ya, kan lalu sepi. Sunyi itu baik, Mas. Tapi merasa kesepian itu nggak baik. Tapi berada di dalam kesunyian itu penting. Nah, sehingga kalau di dalam tasawuf ada istilah kholwat. Holwan. Nggak pernah kholwat nggak? Oh, enggak. Saya Mas Jangan Jawir mondok dulu mungkin ya. Jangan mondok ya. Misalnya Mas Jawir ini ke gua mana? Selarong. Gua kreo. Iya, sekarang gua mau keramen. Enggak kholwat nanti Mas Jawir berdialog dengan Monyet-monyet sekitar. Monyet kan banyak monyetnya. Nah, misalnya di sebuah gua yang sepi, ya. Kholwat di sana untuk memperdalam penghayatan kebersatuan biopsikologis kita dengan semesta. Jadi memang kita itu dengan semesta itu kesatuan sebenarnya. Maka sebenarnya gini, kan ada orang gini, buat apa ya saya ini hidup? Kan ada orang menyesal ya terus ke saya, terutama mbak-mbak sih biasanya gitu. Sama hati-hati ya, jangan nyakitin mbak-mbak. Lu. Iya kan? Iya. Ya mbak-mbak itu sering. Lo. Dia tuh bertanya gini, hidupku ini untuk siapa? Ada lagu dangdut juga ini, hidupku untuk siapa gitu. Loh, kamu bernafas itu karbon dioksidamu akan diserap oleh tumbuhan tanaman. Dari situ saja kamu sudah bermanfaat sebenarnya. Nah, ini kalau bicara logika ya. Orang itu sering nanya, kemarin ada orang nanya saya, ini hidup ini sebenarnya tujuannya apa sih Ustadz? Saya jawabnya begini, Mas. Yang punya tujuan itu yang buat. Kalau kita ini hidup bagi kita memang nggak ada tujuan, Mas. Wong kita yang dibuat kok. Mas Jawahir buat kopi, yang bertujuan kan yang buat toh, Mas. Iya. Ya enggak? Masa kopi bertujuan aku akan minum diriku sendiri. Iya, kan kopi nggak bisa membuat tujuannya, wong dia yang dibuat. Jadi kalau orang bertanya, apakah tujuan hidup saya? Loh, kamu itu hidup dibuat hidup, kamu makhluk. Yang punya tujuan itu Kholik. Maka nggak usah gini, Mas, nggak usah pusing-pusing nyari tujuan, maksud saya gitu. Hidup itu nggak usah nyari tujuan. Sampai sendiri kamu nanti. Ya nanti apa jawabannya coba? Tujuannya untuk berbuat baik. Nanti tanya lagi, kalau berbuat baik terus apa? Kenapa kok saya yang disuruh berbuat baik? Nanti kenapa nggak orang lain aja? Kenapa nggak orang lain? Nanti gitu terus, Mas. Nggak berhenti. Makanya saya kalau ditanya begitu, sudah berhenti nyari tujuan tuh berhenti. Wong yang punya tujuan yang buat. Nah kalau kita ngapain ya? Kita ini kan wayang kalau istilah orang Jawa. Iya, ya, wayang. Wayang ya sudah, kita ini diperankan apa? Kita dengan sukacita aja. Nanti Mas, kalau orang sudah bersuka cita, nanti lupa nyari tujuan. Bener. Maksudnya lupa itu baik ya maksudnya. Jadi dia akan melampaui semua tujuan. Saya sering menyontohkan gini, Mas. Caranya hidup dengan sukacita. Dengan sukacita aja. Nah, gini contoh. Saya kalau ngajak santri, anak saya yang ragil, yang laki-laki. Wah, yuk main ke Rembang yuk. Rumah nenek ya, neneknya di Rembang. Nah, dia nanya misalnya, buat apa ke Rembang? Nah, kan nanya. Iya. Tak jawab ya, nanti ketemu mak, ketemu mbah. Kamu buat apa ketemu mbah? Ya biar ayah nggak kangen. Lah buat apa? Lah kan nanya terus. Memang kangen, kalau kangen kenapa? Kan nanya terus ya. Yeah. Nah bareng sudah, paginya kita ke Rembang. Sudah ke Rembang, dia ketemu teman-temannya yang seusia, terus dolanan lumpur, dolanan di sungai, dolanan di sawah. Lupa Mas, lupa nanya tujuannya apa ya enggak? Karena dia sudah menikmatinya. Jadi orang itu yang biasanya nanya tujuan hidup saya apa, itu orang-orang yang masih menderita. Kalau dia hidupnya dengan sukacita. Bukan nggak boleh tanya loh. Bukan nggak boleh, itu ini Mas.
bertanya itu ungkapan spontan. Kan orang akan nanya. Iya. Tetapi harus perlu diketahui bahwa tujuan itu yang punya tujuan yang buat. Ya mbah Allah yang buat kok, yang tujuan kan Allah. Serah Gusti Allah. Ya terserah Gusti Allah, dia yang buat ya kan. Nah, tetapi jika itu muncul ya sudah dia dijawab itu aja sebisanya. Tapi hakikatnya tujuan itu miliknya Allah. Lah makanya Allah terus bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ternyata kita ini menurut Allah, ini kan yang buat kan Allah kita ini. Kholiknya Allah. Ya sudah untuk beribadah kepadaku. Ya berarti apa? Ya ibadah aja. Yang punya tujuan Allah. Dan kita suka cita ya kayak ini. Misalnya Mas Jawair ini di pewayangan dijadikan Arjuna. Nah, sudah Mas Jawair berperan aja sebagai Arjuna sebaik-baiknya dengan sukacita penghayatan gitu Mas. Mas Jawair dijadikan Puntadewa. Ya sudah dijadikan Kresno. Nah, Kresno tak pilih yang ganteng-ganteng lah. Nanti ada orang dijadikan perannya Buto Cakil, ada orang di perannya Duryudono, ada yang perannya Sengkuni, Antasena, ada yang Sengkuni. Ya itu peran-peran yang memang yang punya tujuan kan dalangnya. Iya kan? Iya. Ya, ya wayangnya nggak punya tujuan lah. Wayang memang punya tujuan ya. Nggak ada wayang yang punya tujuan dalang. Yang tahu alur ceritanya dalang. Dan dalang akan seneng, ini dalang wayang orang ya, akan seneng jika aktor-aktornya, wayang-wayangnya berperan dengan baik kan gitu. Jadi tujuan. Nah kita sering merasa begitu. Saya ini buat apa? Lu kesepian mas, merasa kesepian. Biasanya orang merasa kesepian tuh bertanya tentang tujuan. Tapi kalau Mas Jawair sedang bersuka cita, perlu nggak nanya tujuan? Ya, sudah bersuka cita. Kemanapun akan aku datangi, akan aku sambangi. Ya, iya kan suka cita kan. Iya. Baik ya kita lanjutkan. Mari kita pikirkan sejenak. Apa yang kita hirup? Udara ya. Ini urut-urutannya ini. Benar. Udara ini adalah bagian dari atmosfer bumi yang luas, benar ya? Dan. Oksigen. Daya oksigen di dataran rendah lebih banyak daripada dataran tinggi, Mas. Ya, Kenapa itu? Iya kan tekanan. Oh, tekanannya. Dia makin ke bawah makin banyak. Jadi oksigen itu banyak. Sehingga orang kalau latihan lari mau bagus latihan nafas itu di gunung yang tinggi. Pantesan nafasnya jadi bagus-bagus ya. Iya, kalau orang sering di dataran tinggi nafasnya kuat-kuat. Kalau orang sering misalnya dulu saya pernah tuh main sepak bola Mas. Kalau sepak bola di dataran rendah nafas saya kuat. Bareng saya pas kuliah main sepak bola lawan anak-anak Bandungan itu dataran tinggi. Wah kita ngos-ngosan yang orang nggak biasa di dataran tinggi. Yang dataran tinggi di dataran rendah mereka biasa nafasnya efisien itu. Orang dataran tinggi itu diturun ke bawah mereka kuat-kuat. Makanya kalau mau latihan ya. Latihan nafas di dataran tinggi. Ya itu ya. Jadi oksigen adalah bagian dari atmosfer bumi ya. Oksigen yang kita ambil adalah produk dari miliaran pohon dan organisme fotosintetik lain di seluruh planet. Siapa tahu loh Mas saya dulu pernah saya sampaikan. Siapa tahu oksigen yang sekarang Mas Jawair hirup O-nya. O-nya ya kan ada O2. Nah, O-nya. Jangan-jangan itu O yang dulu pernah dihirup oleh para nabi zaman dulu. Jangan-jangan lah. Jangan-jangan. Nah, kan itu kan O-nya kan masuk. Oksigen masuk ya. Keluar O lagi kan. CO2. Cuma C yang ketempelan. O2 yang ketempelan C. Ketempelan karbon. O-nya kan terus keliling-keliling lagi. Nggak hilang Mas itu. Jadi melalui udara sebenarnya kita sedang terhubung dengan leluhur kita. Melalui udara kita sedang terhubung dengan para nabi. Melalui udara kita bisa terhubung juga dengan para penjahat juga. Nah, jadi kita itu kayak ini, keterhubungan kita dengan seluruh semesta melalui udara itu misalnya. Kita menghirup kehidupan diberikan oleh hutan nun jauh di sana, oleh plankton di lautan, ya. Oleh setiap helai rumput yang ada di bumi. Dan apa yang kita hembuskan? Karbon dioksida yang kemudian menjadi makanan bagi tumbuhan untuk menghasilkan oksigen kembali. Makanya tadi kalau nanya, saya hidup ini buat apa? Ya karbon dioksida kalau mau bernafas kan buat ini, buat pisang, buat tanaman-tanaman. Itu jawaban begitu ya. Tapi jawaban gitu ya bisa diayal. Kan nggak harus saya. Kenapa saya diciptakan ya? Nanti gitu terus Mas. Nah kalau nanya ke Allah yang nyipta. Silakan. Ini adalah sebuah siklus kehidupan yang tak terputus, sebuah tarian kosmik yang melibatkan setiap makhluk hidup di planet ini. Ya. Dalam setiap tarikan dan hembusan nafas,
Sesungguhnya menyadarkan bahwa kita adalah bagian dari sistem ekologi yang maha luas dan saling bergantung. Kita tidak bisa bernafas tanpa alam dan alam tak terpengaruh oleh cara kita hidup. Ini adalah bukti konkret bahwa ide tentang diri yang terpisah, nah ini tasawufnya. Ini adalah bukti konkret bahwa tentang diri yang terpisah dan terisolasi dari lingkungan adalah ilusi, Mas. Jadi orang itu enggak, kalau merasa sendiri dia ilusi itu perasaan seperti itu. Enggak pernah kita sendiri. Jadi nanti sejak awal tadi kan saya bilang, secara biopsikologis kita enggak pernah sendiri. Ya kan? Atau minimal gini, Mas Jawa sekarang ditemani jantungnya. Ya kan? Nanti saya lanjutkan. Kita bukan entitas yang berdiri sendiri. Kita adalah untaian tak terpisahkan dalam jejaring kehidupan yang luas dan saling terkait. Napas mengingatkan kita bahwa keberadaan kita adalah sebuah kolaborasi kosmik yang tak henti-hentinya. Ya minimal tuh gini loh, tadi yang saya bilang. Mas Jawahir sekarang ditemani jantung yang berdetak, betul ya? Betul. Sekarang ditemani paru-paru yang mengembang dan mengembis. Mas Jawahir ditemani oleh ginjal yang sedang menyaring darah. Mas Jawahir ditemani oleh liver yang sedang detoksifikasi. Tadi sarapan apa? Tadi pecel apa ya? Kayak saya enggak? Belum sarapan. Belum sarapan. Hebat sekali apa intermittent fasting? Itu tadi pisang bolen. Pisang bolen. Nah, pisang bolen yang sekarang tadi dimakan Mas Jawahir, sekarang sedang diolah oleh lambung, betul ya? Betul. Mas Jawahir ditemani lambung. Sehingga komunikasi ya. Saya akan bicara lebih fokus ke komunikasi. Komunikasi sofistik. Mas Jawahir komunikasi sering dimaknani komunikasi verbal antara saya dan orang. Padahal Mas Jawahir sebenarnya komunikasi enggak sama daun-daun. Iya, komunikasi sebenarnya. Iya. Jadi kita nggak berkomunikasi, Mas. Ya, walaupun komunikasi dengan daun-daun itu nggak bisa dengan verbal, mereka nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Komunikasi dengan daun itu komunikasi rasa, komunikasi cinta. Nah, sehingga saya itu sangat senang ya kalau ada anak-anak muda gitu punya kebiasaan terhubung secara cinta kepada alam semesta. Megang pohon. Jadi waktu megang pohon Mas Jawahir ya, megang pohon, dipegang, Mas Jawahir dirasakan kelembutannya, pegang kayak orang membelai orang. Nanti akan muncul teksturnya, dirasakan teksturnya, dirasakan ini, terima apa adanya gitu. Nggak usah dinilai, nggak usah ini pohon kering, ini pohon jelek, ini pohon kasar, ini daun ini, nggak usah, kamu rasakan aja, kamu hadirkan rasamu. Itu sebuah dialog cinta. Nanti Mas Jawahir akan diberkati oleh alam semesta. Nanti mestakum, semesta akan mendukung. Ya, maksudnya didoakan oleh alam semesta. Tasbihnya alam semesta nanti mendoakan Mas Jawahir. Jadi dan jangan kita seakan-akan gini, misalnya ada ular ya, atau ada semut. Kita tentu boleh ya Mas, ketika semut membahayakan lalu kita selentik apa itu boleh. Tetapi jangan pernah dengan kebencian. Ya, jangan benci. Misalnya ada ular, ada ulet lah. Nah, hadapi misalnya ulet, dia jalan. Misalnya ulet kan ada ular geni itu yang kalau yang kena kulit kita gatel itu, kan ada ya. Ya tentu kalau dia mendekati seorang anak, Mas Jawahir boleh menyingkirkan. Tetapi jangan pernah dengan kebencian. Nah, ketika Mas Jawahir berkomunikasi dengan semesta itu dengan penuh cinta, mereka juga akan menghadirkan cinta. Makanya hampir seluruh ya para nabi itu mencintai, misalnya Rasulullah sayang banget sama hewan-hewan tertentu kan, Rasulullah sayang sama kucing. Nah, bahkan dalam situasi perang aja ya, motong-motong tumbuhan yang enggak ada hubungannya dengan perang aja enggak boleh. Ya, jadi intinya begini. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil, bukan rahmatan lin nas. Tok. Bukan rahmatan lil organisasi tertentu. Apalagi itu. Bukan Islam itu rahmatan lil mukminin aja enggak. Ya, rahmatan lil muslimin aja juga enggak. Bukan itu aja maksudnya. Tetapi rahmatan lil alamin. Alam. Yo tanaman, yo wong jahat, yo wong apik, yo pokoknya rahmat. Rahmat itu maknanya cinta, Mas. Rahmat seluruh dimensi. Ya, seluruh dimensi harus merasakan rahmatnya kita. Maksudnya rahmat kehadiran cinta kita. Caranya ya dihadirkan rasa cintanya.
Nah itu riyadhah sangat baik Mas. Jadi kalau pas kholwat nanti Mas Jawahir ya, ya kalau kholwat ya nggak usah diceritain berkepanjangan. Cerita sama temen atau karena bertanya boleh. Nah, nanti kalau saya kemarin habis kholwat temu ini, nah nanti kholwatmu kemarin nggak kholwat soalnya. Lah ngomong ke. Kamu kelihatan kholwat tapi pikiranmu ke sini. Iya kan? Nggak jadi kholwat Ya nggak itu. jadi kholwat. Kholwat yang itu. paling penting itu kan kholwat batin. Iya. Ini bisa jadi judul ini. Iya. Nah, kholwat yang paling penting itu kholwat batin. Bukan kholwat lahiriah. Ya ini kholwat. Ya, ini hakikat kholwat. Kholwat yang membawamu kepada rahmat ilahi. Yaitu kholwat batiniah. Ya, jadi kalau nanti Mas Jawahir pas kholwat, ya pas misalnya di gua atau pas di sawah, pas sendiri kan senang jalan-jalan sendiri. Suka. Motoran. Tapi karena cinta loh ya, jangan karena putus asa. Keliling-keliling karena marah galau. pada dunia karena galau boleh juga sih Mas kan. Lalu mencari hiburan kan sah-sah saja. Nah kalau Mas Jawahir pas kholwat, misalnya di sawah, itu Mas Jawahir megang lumpur di sawah. Terus kamu rasakan betul. Kamu rasakan aja, nggak usah dipersepsi macam-macam. Nggak usah dipersepsi nanti ada energi, nanti ada misalnya kalau tersalurkan energi apa? Misalnya Mas Jawahir di gua, lalu ada pohon besar. Mas Jawahir memeluknya. Wah, terus Mas Jawahir itu cukup memeluk, namanya grounding ya, kalau bahasa kerennya kan grounding. Dipeluk aja, nggak usah bayangin ini nanti ada energinya, ada mbah-mbah penunggunya apa? Ini wajahnya kayak gini ya, kayak gini. Itu jadi halusinasi. Ya, kepleset malah jadi musyrik kalau kepleset. Tetapi kalau menghadirkan cinta itu keindahan, wong itu rahmatal lil alamin. Jadi peganglah tanaman dengan penuh cinta. Peganglah air dengan penuh cinta. Kalau pas mandi di air terjun gitu kamu rasakan, kamu berterima kasih kepada air. Tapi nggak harus cepat-cepat kan? Ya nggak harus. Yang paling penting sunyi itu sunyinya. Nah itu ya sebenarnya bisa dilakukan di kapanpun bisa. Cuma begini Mas, orang kalau sering latihan kholwat di luar, riyadhah kholwat, nanti di sini lebih gampang hening gitu. Lebih gampang hening. Sehingga saya dulu tuh waktu kecil ya, seneng menyendiri gitu. Seneng menyendiri baca buku di sawah, ya baca buku lah, baca buku ya di perpus paling seneng ya. Nah atau di sawah kalau habis ngaji malam-malam habis sisa itu sering di sawah sendiri lihat langit, di gubuk gitu kan, merasakan keterhubungan kita dengan semesta. Itu artinya kita silaturahmi. Jadi yang tadi saya maksud komunikasi bukan hanya dengan orang. Silaturahmi itu bukan hanya dengan orang, tetapi dengan yang rahimnya sama. Dan kita dengan semesta itu rahimnya sama, Mas. Rahimnya siapa? Nur Muhammad. Nah, kita itu rahimnya sama, yaitu Nur Muhammad. Itu rahim kita yang sama, sehingga jadinya Islam rahmatan lil alamin, harus merahmati semesta karena semesta sebenarnya adalah dari rahim yang sama. Mas Jawahir dengan matahari, Mas Jawahir dengan bulan, Mas Jawahir dengan daun pisang, Mas Jawahir dengan lautan, itu rahimnya sama dulu. Makanya bersilaturahmi bukan hanya dolan nenggone Mas Dika, Pak Dika delok kopi sih. Mau dolan kopi. Mau gini, bukan hanya itu maksudnya. Iya, bersilaturahmi dengan orang ya baik juga, apalagi dengan guru-guru itu baik. Tetapi bersilaturahmi dengan semesta itu ya baik. Sama baiknya Mas, dan itu yang jarang kita lakukan kan. Nah gitu, jadi nanti kalau Mas Jawahir pas kholwat ya, kholwat itu bukan hanya kholwat lahir, tapi kholwat batin. Itu dirasakan, jadi kalau ada tanaman, berterima kasih. Jadi niatnya itu terima kasih, jangan niat nyembah. Yang maksud ya niat nyembah kan ya enggak. Niatnya terima kasih, kalau punya dong. Misalnya gini Mas, ada pohon besar, sudah ratusan tahun misalnya. Ini air, akar-akarnya yang menahan air ya pohon itu. Masa kita nggak berterima kasih sama pohon itu? Membantu kita. Berterima kasih loh, ini dicatat loh ya. Berterima kasih, bukan menyembah. Padahal ayatnya apa? Dalilnya apa? Kata Rasulullah, man lam yaskuril khalqi lam yaskuril khaliq. Barang siapa tidak berterima kasih kepada makhluk, berarti dia tidak berterima kasih kepada Sang Pencipta. Allah, pada Sang Pencipta. Mas Jawahir terima kasih kepada ibu, harus ya? Harus. Jangan terima kasih sama Allah tok. Siapa yang bilang? Man lam yaskuril khalqi lam yaskuril khaliq. Makanya Mas Jawahir harus berterima kasih kepada ibu, berterima kasih kepada bapak, berterima kasih kepada alam semesta. Apalagi pohon besar.
Ya memang kalau kepleset jadi musyrik bisa. Kalau kepleset ya. Tetapi kalau konsepmu berterima kasih itu silaturahmi. Jadi niatnya itu silaturahmi. Nggak usah digedek-gedek ke. Wah, aku nak neng tanaman ini nanti dapat energi, tenaga dalam. Nanti saya akan Jadi besar. akan dijaga oleh Mbah Danyang gini-gini secara material ya, membayang materi jangan gitu. Aku dijaga singa Nanti tuh macan kuning. ya nanti jadi halusinasi. Ya, repotnya bisa sakit jiwa kalau sudah kayak gitu ya. Terus repotnya nanti Harusnya kebesaran. nah yang paling bahaya lalu kepleset ke kemusyrikan. Makanya maksud saya bersilaturahmi dengan semesta itu konsepnya adalah konsep terima kasih yang dasarnya tadi keterhubungan manusia dengan semesta itu. Kita itu terhubung, kita itu silaturahmi itu kan terhubung. Iya. Ya. Nah, jadi kalau kholwat gitu Mas. Ya kholwat tentu ada zikirnya, nanti Mas Wahir zikir gitu. Nah, terus menikmati pastika ada bunga-bunga yang indah dicium, menghadirkan rasa kekaguman, ketakjuban. Nanti kan ujung-ujungnya insya Allah kita takjub kepada Allah. Nah itu harapannya kan begitu, namanya tadabbur. Tadabbur alam. Nah, tadabbur alam bukan hanya melihat Mas. Tadabbur itu dengan seluruh panca indera. Oh iya, panca indera. Iya, kalau melihat tak wah bagus ya. Kalau perlu kamu sentuh. Kalau perlu kamu raba. Kalau perlu kamu icipi. Misalnya ada air netes dari embun gitu. Nah, kamu icipi kesegarannya. Itu dengan semua indera, dengan telinga, dengan mata, dengan hidung kamu ciumi dia. Kesegarannya atau bahkan tidak segarnya pun kamu nikmati. Oh, itu namanya silaturahmi dengan semesta. Nah, dan silaturahmi itu manfaatnya luar biasa. Ya, saya kira gitu, Mas Wahir. Ya, baik. Seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan menjelaskan mengenai webinar panduan praktis Zikir La Ilaha Illallah. Baik, teman-teman bisa simak secara detail informasinya berikut ini. Pelaksanaan acara webinar akan dilaksanakan pada hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live via aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftaran, silahkan pilih tanggal berikut ini. Pendaftaran tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Januari 2026, hanya webinar Rp35.000, paket lengkap webinar plus buku plus audio, 20 audio tutorial, Rp175.000. Pendaftaran tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari 2026 hanya webinar Rp50.000, paket lengkap webinar plus buku plus audio sejumlah Rp200.000. Semua akan mendapatkan elektronik sertifikat bagi yang mendaftar ya. Bagi yang nggak mendaftar ya nggak dapat. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi admin, nomornya tertera di layar atau bisa cukup komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.